saya tulis dalam bentuk upper B. Dalam bentuk upper B, saya tulis. Dia A, B-nya bilangan bulat, tapi faktor persekutuan terbesarnya itu sama dengan 1. Nah, ini saya kali silang nih. Jadi akar 2B sama dengan A. Kemudian saya kuadratkan. 2B kuadrat sama dengan A kuadrat. A kuadrat itu sama dengan 2B kuadrat. Kita lihat ya. Kan B-nya bulangan bulat. Kalau dikuadratin bulat juga kan? Kaliin 2, genap nih. Kalau kita lihat bentuknya ini nih, Mas. Kayak bentuknya ini. Ini berarti A kuadratnya merupakan bilangan genap karena kelipatan 2. Sudah. Kita lihat. Oh, ya sudah. Berarti kan A kuadratnya bilangan genap. Kalau A kuadratnya bilangan genap, maka A-nya itu bisa saya tulis dalam bentuk A sama dengan 2K. Tadi kan kamu udah bikin. Untuk suatu K-nya bilangan bulat. Nah, sekarang saya substitusikan kemarin nih. Nih, substitusikan ke warna yang biru. Nih, saya mau substitusikan ke warna yang biru. Ya, berarti saya masukkan A sama dengan 2K, saya masukkan ke A kuadrat gitu. Saya dapat 4B kuadrat, 4K kuadrat sama dengan 2B, B kuadrat sama dengan 2K. Oke, ini berarti B kuadrat merupakan, kalau kita lihat B kuadratnya bilangan genap nih. Kalau B kuadrat bilangan genap, B bilangan genap. Kok tahu? Tadi kan kamu udah membuktikan yang di atas tadi saya buktikan ya. Kalau B kuadrat itu bilangan genap, maka B bilangan genap. Jadi kalau udah dibuktikan ya sudah. Kita tinggal saja, jadi tidak usah membuktikan lagi. Nah, sekarang kita lihat A genap, A dan B itu bilangan genap. Berarti faktor persekutuan terbesarnya pasti bilangan genap. Bukan merupakan bilangan 1 yang seperti yang warna merah yang sudah kita tentukan. Tuh. Udah? Karena dia bukan bilangan 1, bukan faktor persekutuannya tidak sama dengan 1, berarti kontradiksi. FEB-AB-nya harus sama dengan 1. Berarti pengandaian salah ya. Kalau pengandaian salah maka haruslah akar 2 bilangan irasional. Gitu ya. Nah, oke, untuk lanjutnya kamu bisa bikin yang nomor 4, 5, 6, 7. Di rumah aja bikinnya. 4, 5, 6, 7, 8. A bilangan genap, B bilangan ganjil, A kali B-nya ganjil. Perkalian 2 bilangan ganjil, ganjil. Perkalian 2 bilangan yang berurutan, genap. Ingat nih, harus ingat betul. Nanti kamu sudah tidak membuktikan lagi, tapi tinggal langsung kamu pakai ya. Nanti soal-soal akan ketemu yang kayak gini juga nih. Perkalian antara 2 bilangan yang berurutan adalah bilangan genap. Nah, penjumlahan dua bilangan berurutan adalah bilangan genap. Tidak usah dibuktikan lagi. Tadi kan kamu udah, nanti bisa kamu buktikan tuh. Namanya ganjil ya. Penjumlahan 2 bilangan yang berurutan adalah ganjil. Saya tulis ya. Ini juga kamu harus ingat-ingat nanti kalau ini sudah saya buktikan langsung tinggal kamu pakai. Ya. Oke, kalau gitu kamu, punten ya ini yang saya sampaikan ingat-ingat ya. Jadi tinggal kamu pakai loh. Kan kamu udah buktiin. Jadi perkalian 2 bilangan yang berurutan adalah genap. Penjumlahan dari 2 bilangan berurutan adalah ganjil. Perkalian 2 bilangan ganjil adalah perkalian 2 bilangan ganjil adalah ganjil. Perkalian 2 bilangan genap adalah 2 bilangan ganjil dan genap yaitu ganjil. Perkalian antara 2 bilangan berurutan adalah genap. Oke. Kamu kerjain di rumah ya? Ya. Oke, saya lanjutkan. Udah ya di print screen kamu. Lanjut, lanjut.
Tadi udah ya. Nah, saya masuk di dalam sistem bilangan. Kita ingat dulu nih, sistem bilangan. Sistem bilangan nih kamu punya bilangan ya. Kamu waktu di kalkulus juga udah belajar tentang ini, saya kira. Di bukunya Koko Martono ada nih yang saya tuliskan. Sistem bilangan. Nggak tahu kalau di bukunya Parsel dituliskan enggak. Jadi saya punya bilangan kompleks, di sini terbagi menjadi dua, yaitu bilangan real dan bilangan imajiner. Bilangan real terbagi menjadi dua, bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional terbagi dua, bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat juga ada bilangan genap dan bilangan ganjil. Jadi ada bilangan genap positif, ada bilangan genap negatif ya. Ada bilangan ganjil positif, ada bilangan ganjil negatif. Kemudian di sini untuk bilangan bulat yaitu ada bulat positif, ada bulat negatif. Bulat negatif positif itu ada asli dan nol. Di asli ada bilangan komposit dan bilangan prima. Ini saya mau tanya ke kamu, apa yang dimaksud dengan bilangan prima? Halo, Putri. Tadi kamu udah komat kamu tuh Putri. Bilangan prima apa Putri? Bil- Bilangan yang cuma bisa dibagi satu dan hanya dirinya sendiri. Bilangan yang bisa dibagi satu dan dirinya sendiri. Ini. Oke, oke ya. Oke. Jadi bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Atau bisa kita katakan bilangan itu memiliki dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Sekarang kalau bilangan komposit. Bilangan yang Bilangan memiliki komposit berlawanan dengan bilangan prima. Jadi gimana? bilangan yang memiliki lebih dari dua faktor. Bilangan yang memiliki lebih dua faktor. Berarti dia punya dua faktor. Berarti kalau komposit lebih dari tiga faktor. Oke, lebih dari dua faktor. Contohnya Amanda. Contohnya Amanda. Contohnya apa? Bilangan komposit Amanda. Contohnya 4, Contohnya 4. Kenapa 4, 6, 4? 8. Karena dia bilangan asli yang Kenapa? lebih besar dari satu, terus juga lebih dari dua faktor pembagi. Faktor pembaginya berapa dan berapa? Tadi Amanda kan nyampaikan pada saya bilangan yang faktornya lebih dari dua. Kalau 4 faktornya berapa aja? 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Itu aja jawabannya. Kan tadi batasannya lebih dari dua faktor. Karena 4 itu mempunyai faktornya ada 3, yaitu 1, 2, dan 4, maka bilangan itu adalah bilangan komposit. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Udah paham ya kalau gitu ya. Lanjut. Kita lanjut kemari. Ini tadi saya catat ya, Mas. Jadi saya by data ya. Nah, ini saya kira udah tahu bilangannya itu ya. Kemudian di operasi penjumlahan pada bilangan bulat.
Saya kira kamu udah pelajari ini di SMP terutama operasi penjumlahan dari bilangan bulat atau sifat-sifat operasi pada bilangan bulat atau disebut juga kalau di kalkulus di parcel itu ditulis sebagai aksioma Medan ya. Lihat dulu yang maknanya tertutup. Cek. Tertutup itu semua bilangan bulat, semua A, B bilangan bulat, maka A ditambah B itu anggota bilangan bulat. Kamu udah pakai tuh tadi. K bilangan bulat, L bilangan bulat, maka K tambah L bilangan bulat. Berarti dia menggunakan sifat tertutup. Ya, pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Apakah di dalam perkalian pada bilangan bulat tertutup? Semesta pembicaraannya bilangan bulat ya. Apakah pada operasi perkalian pada semesta bilangan bulat tertutup? Halo. Nih, maksudnya tertutup gini nih. Saya masuk di dalam semesta pembicaraannya semesta bilangan bulat. Saya ambil sembarang bilangan di bilangan bulat A. Saya ambil sembarang bilangan di bilangan bulat B. Sekarang kalau dijumlahkan A tambah B bulat juga enggak? Bulat. Berarti tertutup. Sekarang semesta pembicaraan kita bilangan bulat tapi pada operasi perkalian. Tertutup tidak? Tertutup, Tutup Bu. ya, Bu. Tutup. Tertutup, Bu. Tertutup, Bu. Tertutup. Baik. Tertutup ya. Bentar ya. Iya, Bu. Tertutup. Berarti bentar dulu tertutup. Ya, kalau saya ambil sembarang bulat, bilangan di bilangan bulat A, saya ambil B, sembarang bilangan bulat, kalau saya kalikan itu tertutup. Sekarang pertanyaan lagi. Pada operasi pembagian, tertutup atau tidak? Ada bilangan bulat? Enggak, Bu. Tidak tertutup, Enggak. Bu. Tidak, Bu. Tadi siapa yang bicara tidak tertutup? Terbuka, Bu. Siapa? Saya, Bu. Tidak tertutup. Siapa? Saya Pakai itu Surya. dong, pakai tanda biar aku nggak ngelihat. Kan di sini Oke. ada tuh. Nah, resen itu ya, Bu ya. Iya, oh Nur ya. Tidak tertutup. Kenapa Nur? Karena kan tadi dibilangnya kita masih di mainan semesta bilangan bulat ya. Karena kan kalau Saya semesta kita biasanya gini Nur. Kalau kamu mau menyatakan tidak tertutup, ambil counter sampelnya. iya, Kamu kayak ngambil semisal kan counter. ya kayak Ah, semisal kan berarti kan tadi contoh kayak ngambil bilangan kita kan tadi bilang Ibu bilangnya kita lagi di main apa ya semestanya itu kan bilangan bulat ya. Nah, kalau ya, kita ambil sembarang bilangan bulat gitu kayak semisal satu dan dua kan berarti kan kalau satu dibagi ya. dua kan itu hasilnya bukan bilangan bulat tapi bilangan pecahan. Hmm. Jadi nggak tertutup Terus? sama bilangan. Jadi sehingga pembagian itu nggak tertutup. Oke, Pada baik. Oke, jadi operasi pembagian pada bilangan bulat itu tidak tertutup. Karena apa? A-nya bulat, B-nya bulat. Biasanya kalau menyatakan tidak tertutup, kalau di dalam matematik harus berlaku secara umum ya, general gitu. Jadi kamu untuk menunjukkan bahwa dia menyatakan tidak, kamu harus ngambil counter example. Jadi apa contohnya? Nah, misalnya tadi sudah dibuktikan A ambil satu misalnya A diambil satu, B-nya diambil dua, jadi 1/2. Satunya bulat, duanya bulat. Kalau dibagi dapatnya setengah. Setengah ini bukan anggota bilangan bulat, berarti tidak tertutup. Sekarang kalau semesta pembicaraannya saya perlebar menjadi bilangan rasional, pembagian tertutup tidak? Ayo, Mbak Sanil. Mbak Sanil, tadi Baik, ngangguk-ngangguk. Ibu. Ayo jelaskan. Setahu saya kalau bilangan, jadi semestanya Ya, di bilangan rasional, Bu, ya. Bilangan rasional, Bu, ya. iya. Kalau bilangan Tertutup atau rasional tidak itu bertutup? tertutup.
Soalnya sudah memasukkan pecahan juga kalau untuk Oke. bagian pertama. Jadi kalau misalnya saya perbesar, semesta pembicaraannya tidak bilangan bulat tapi pada bilangan rasional, dia tertutup. Kenapa? Kayak 1/2 kan dirasional. Misalnya lagi 3/4 irasional. 3-nya rasional, 4-nya rasional. 3 dibagi 4 masih berada di rasional. Jadi kamu ingat-ingat ya, nanti akan muncul ketika kamu belajar aljabar abstrak nih, ketika belajar grup, ya, belajar field atau lapangan. Itu akan membahas tentang tertutup atau tidak tertutup. Jadi sudah paham semua ya? Oke, harus paham ya, nggak boleh nggak. Balik kemari. Saya inginnya kamu ini ya, apa, aktif ya. Mbak, salah nggak apa-apa Mbak, kita kan belajar ya. Ya ini udah. Nah, sekarang lihat dulu nih. Kemudian ada komutatif, kamu tahu dari SMP kamu udah belajar A tambah B sama dengan B tambah A. Asosiatif juga kamu sudah belajar A tambah B tambah C sama dengan A tambah buka kurung B tambah C. Elemen identitas. Konsep elemen identitas begini. Kalau ada suatu bilangan ditambahkan elemen identitas sama dengan bilangan itu sendiri. Suatu bilangan ditambah elemen identitas dapat bilangan itu sendiri. Kalau gitu, kalau dalam penjumlahan berarti elemen identitasnya berapa? Suatu bilangan A ditambahin elemen identitas sama dengan bilangan itu sendiri berarti 0. Kalau elemen inverse, kita lihat lagi. Konsepnya gini elemen inverse. Kalau ada suatu bilangan ditambah pada operasinya, operasi penjumlahannya, pada suatu bilangan kalau dijumlahkan dengan elemen inverse dapatnya elemen identitas. Ulang lagi ya, tolong diingat ya. Suatu bilangan kalau ditambahkan elemen inverse harus dapat identitas. Kalau begitu di bilangan bulat, kalau saya punya A, elemen inverse-nya min A karena dijumlahkan sama dengan 0. 0 itu elemen identitas. Paham ya? Tolong diingat-ingat nih kalimat saya. Nanti kamu ketika belajar grup atau drink kamu akan paham. Sekarang saya kembali di elemen operasi. Operasi perkalian pada bilangan bulat tertutup kamu tadi sudah paham. Komutatif sudah, asosiatif sudah. Elemen identitas juga sudah paham nih tadi kamu. Suatu bilangan dikalikan elemen identitas maka didapatkan bilangan itu sendiri. Jadi kalau gitu dalam operasi perkalian itu sama dengan 1 elemen identitasnya. Sekarang pertanyaannya untuk saya. Adakah elemen inverse di dalam perkalian? Pada operasi, pada semesta pembicaraannya bilangan bulat. Ada Ibu. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Kenapa? Karena tadi kan kalau mekanisme perjalanan inverse itu kan kalau kalau dijumlahkan atau dioperasikan hasilnya adalah bilangan identitas Kalian ya. ngomongnya Sementara perkalian. Kalau di dalam perkalian, ya, kalau penjumlahan kan tadi ada. Saya ya semesta pokoknya pembicaraannya bilangan bulat. Counter example-nya aja. ya udah 2 kali minus 2 kan hasilnya minus 4, bukan identitas. Sementara identitas perkalian kan 1. Oh, sekarang pertanyaannya inverse dari 2 berapa? 1/2 bukan? 1/2. Betul. Karena elemen identitasnya 1 kan. 2 kali setengah sama dengan harus elemen identitas. Elemen identitasnya 1. Jadi inverse dari 2 itu sama dengan setengah. Pertanyaannya, setengah ini bilangan bulat, bukan? Bukan Ibu. Bukan. Bukan. Berarti kalau bukan, jadi kalau bukan, nih kembali nih. Berarti kalau bukan, pada operasi bilangan bulat, pada ini operasi perkalian pada bilangan bulat, dia tidak punya inverse. Karena kan tadi contohnya 2.
Inverse-nya setengah Bu Yayu, karena kalau dikaliin sama dengan 1. Pertanyaannya, setengah itu bilangan bulat bukan? Bukan. Berarti operasi perkalian pada bilangan bulat tidak punya inverse. Kalau saya perbesar semesta pembicaraannya jadi bilangan rasional gimana? Dia punya inverse enggak? Bisa Ibu. Oh, bisa. Kalau rasional. Halo? Halo? Tes, Nah, tes, tes. Bisa tadi Ibu. kan di dalam Bisa. bilangan bulat dia nggak punya inverse, ya kan? Di bilangan bulat dia nggak punya inverse. Sekarang semesta pembicaraannya saya perbesar. Jadi bilangan rasional. Punya inverse nggak? Punya Ibu. Punya. Punya. 2 kan inverse-nya setengah. 2 kali setengah kan 1. Udah. 3/4. Inverse-nya berapa? 4/3. Kan kalau dikaliin 1. Misalnya 2/7 inverse-nya berapa? Bukan minus 2/7. Tetapi 7/2. Dikaliin 1. Tadi saya sudah katakan. Makna inverse di sini suatu bilangan. Kalau dikalikan inverse-nya harus sama dengan elemen identitas. Ya, ingat itu ya. Ya, saya udah ngajarin nih. Nanti pas lagi kok ini kamu nggak ini. Udah ya, oke. Jadi pada operasi perkalian pada semesta semesta pembicaraannya bicara mengenai bilangan bulat, dia tidak punya inverse. Lanjut. Maaf Bu, kok saya boleh bertanya tidak Bu? Boleh. Jadi Nah, jika inverse perkalian dari angka 1 itu 1 juga berarti tapi ya Bu? jadi gimana? Inverse perkalian dari angka 1 juga 1 ya Bu? Apa saya salah? Inverse dari 1 ya 1. Kan 1 kali 1 sama dengan 1. Baik, baik, terima kasih Bu. Tapi kalau tergantung semesta pembicaraannya ya. Tergantung semesta pembicaraannya. Tadi siapa yang nanya barusan? Saya Bu Tara Katabina. Siapa? Nih Bu, Saya saya nggak bisa sudah raisan. ngeliat tuh. Saya sudah raisan Bu. Oh, Taraka. Ya oke, Taraka. Tapi ingat aja Taraka, punten ya. Nanti suatu bilangan, tergantung semesta pembicaraannya ada atau tidak ya. Kalau khusus untuk bilangan bulat, itu nggak ada ya Taraka ya. Tapi kalau bilangannya diperluas lah, semesta pembicaraannya diperlebar ya pasti ada. Gitu. Tapi konsepnya tadi, suatu bilangan dikali si inverse-nya harus dapat bilangan, harus dapat identitas. Oke, lanjut ya. Satu lagi nih. Ini. Pak, distribusi. Distribusi. Kamu kayaknya waktu di pengantar dasar-dasar matematik udah dapet deh. Ini distribusi. Ya, tandanya berbeda. Waktu bicara logika matematika, kemudian waktu bicara himpunan, kamu distribusi. Sekarang juga kamu udah tahu distribusi untuk yang di apa namanya di sini ada ini kan bilangan. Lanjut soalnya ini aja nih, bentar. Tolong kamu buktikan bahwa A kali 0 sama dengan 0. Tadi kan nggak ada tuh. Yang ada A kali 1 sama dengan A, adanya itu. Ya kan? Sekarang kalau kamu harus buktikan A kali 0 sama dengan A kali 0 sama dengan ini. Gimana nih? Harus sama dengan 0. Buktikannya dengan aksioma yang di atas.
Yuk, 0 kali A 5 sama dengan menit 0 ya, Bu? saya kasih waktunya. Pakai aksioma ya. Bisa pakai identitas, penjumlahan. Bisa juga nanti pakai distributif. Silakan. Ini udah mau habis waktunya. Ini supaya 0 kan sama dengan ini ya. 1 inverse-nya -1 ya. Ya, kan kalau 2 inverse-nya -2, kalau 1 isinya -1 ya. Ya, Bu. Ya. Dapatnya 0 kan? 1 saling inverse kan. Kan elemen identitasnya 0. Jadi 1 inverse-nya -1. Distributif ya. Distributif kali 1 ya. Tambah distributif kali -1 nih. Tuh. Terus diapain nih? Hmm? Dikali, Bu. Dikali kali Dikali jadi A gimana? dikurang A, Dikali Bu. Hah? -1. Dikali apa? A dikali 1 A dikali -1 minus A. Oh, kamu tulis dulu. Tolong kamu tulis dulu. Ayo, Ntar kamu gua buka. tulis dulu yuk. Ini kayaknya salah deh. Jangan geraknya dari situ deh, Mas. Kayaknya jangan Nah, Bu, geraknya dari sini deh. Kayaknya salah deh geraknya dari 1 kali ya. Dari 1, Mas. Kenapa nggak pakai identitas dulu, Bu? Identitas penjumlahan, Bu. Iya, Kenapa iya, tadi betul, langsung betul, perkalian? betul. Iya, betul, betul. ban kasih tau ban, Supaya coba ban. dibalik, Iya, supaya betul, nanti betul, hasilnya betul. tuh Itu 0 bukan sama Iya, dengan identitas. betul, betul. 0 Tapi sama itu dengan Oke. kalau inverse penjumlahan itu kan jadi 0 juga emang nggak bisa, Bu? Yang akan tadi nanti jadinya A Iya, ini tambah bisa minus A. begini, punten. bisa sih, itu juga Punten. bisa Itu jadi sebenarnya, kalau Bu. saya buat gerak dari situ sih nggak bisa. Saya mulai dari A kali 1 aja. Supaya bisa A kali 0-nya muncul. Jadi A kali 1 sama dengan A kali 1 tambah 0. Oke, supaya A kali 0 yang muncul. Berarti A kali 1 sama dengan A dikali 1 ditambah A kali 0. Lanjut. Oke, silakan dilanjut sama kamu. Bu, ini buktiinnya A dikali 0 sama dengan 0. Iya, Kan? Bukan. nanti Kalau ini itu saya jadi dapat A dong. nih. Berarti ini jadinya Kamu A tuh, dong. Iya, jadi A, Bu. ya kamu tolong dulu. Tulis dulu. Oke. Tolong. Ya. Siap, siap, siap. Ya, Ini dikaliin atau gimana, Bu? hmm? Ini dikaliin A dikali 1, A dikali 0 gitu. Nggak tahu, coba dulu tak utik. Ibu ini langsung dikerjain di kertas terus share screen atau gimana, Bu? Ya, di kertas tulis screen. Bu, kalau udah selesai boleh langsung share screen. Boleh. Oke, Bu. Tapi saya izin saya sendiri pakai yang lain. Oke. Tapi double sama share screen Ibu atau gimana? Iya, sebentar. Saya coba cek dulu di tempat lain.
Saya mau cek Oke. di DeepSeek ada nggak ya? Saya takutnya kamu mainnya pakai AI nih. Saya takut kamu pakai AI. Nah, kali 0 sama dengan 0. Ya, berarti saya Berarti tunggu keluar dulu ya, Bu nggak ya. dia? Iya. Ntar dulu. Oke, nggak ada di DeepSeek. Oke, nggak. Oke, saya tutup ya. Emang nggak siapa di sini. Izin jelaskan Bu, ini mungkin yang saya ngerjain yang sebelah kiri kan tadi A dikali 1 itu kan berarti jadinya A dikali sama 1 plus 0. Terus kita pakai yang tadi ada sifat distributif, berarti kan nanti A-nya dikali 1 A kali 0 gitu ya. Nah, yaudah jadi A kali 1 ditambah kali 0 berarti jadinya A kali 1 kan A kali 0 itu hasilnya berarti jadi 0. Terus jadinya A, atau udah A, bener begini. Terus tadi kan kalau misal A kali 0 itu saya buktiin di sebelah kanan. Kalau A kali 0 itu kan sama aja A dikali sama 1 ditambah negatif 1. Nah, itu kan sama aja pakai cara distributif lagi. Berarti jadinya A dikali 1 jadi A kali 1 ditambah A dikali min 1 jadinya minus A. Kan ini identitas pertambahannya. Kalau semisal A ditambah sama A ditambah sama minus A hasilnya jadi 0. Berarti jadinya ini hasilnya 0. Jadi hasilnya nanti jadi A. Gitu, Bu. Oke, kalau yang ini A kali 0 sama dengan 0 nggak bisa dipakai ya? Yang mana, Bu? Yang kanan? Ini mau dibuktikan, iya. Mau dibuktikan A kali 0 sama dengan 0. Coba cek Iya. dulu yang di sini. A kali 0. 0 itu A kali 1 tambah min 1. 1 kan identitasnya ini ya. Ini kan A buka kurung 1 tambah min 1. Jadi 1 itu elemen inverse-nya min 1 kan. Harus dapat, ini kan elemen inverse-nya min 1, ini identitasnya 0 gitu ya. Nur. Ya. Udah oke ini. Iya, Bu. Sekarang kamu lihat lagi. Ini A kali 1, ini ada nih A kali 1. Nah, ditambah, ini pakai distributif ya. Ini saya Iya, Bu. lihat lagi. A kali min 1, kamu dapat A sama dengan min 1. Ini balik lagi ya. Ini A kali min 1 kan belum dibuktiin, Nur. Ini sama dengan min A ya. Katakan nanti A kali min 1. A kali min 1 udah dibuktiin belum ya, Nur? A kali min 1 sama dengan min A belum dibuktikan kan, Nur? Kita juga belum bisa make. Belum bisa make, Nur. Oh, maksudnya Ibu Oke. ini yang A kali 1 itu belum terbukti sama A kali min 1 juga belum terbukti gitu ya, Bu? Ya, belum terbukti. A kali 0 sama dengan 0 baru mau aku buktikan. Ini Oke, nih, berarti kan A kali tambah. 0 sama dengan 0 mau saya buktikan. A kali min 1 dapat min A juga baru mau akan dibuktikan. Oke, Oke. kamu Siap. cari kalau gitu ya. Mau cari PR Oke, kalau gitu ya. stop share ya, Bu. Bisa stop share. Pakai aksioma yang tadi ya. Jadi yang tadi yang ditulis sama Nur itu bagus banget ya untuk diskusi. Bahwa waktu ditulis A kali 0 ada langsung 0. Kan itu mau dibuktikan. Kemudian min 1 kali A langsung dapat min A. Itu belum tahu kita. Kita harus buktikan. Tolong minggu depan soal yang dari saya terakhir ya. Dicari ya. Bismillah bisa kok. Baik, waktunya sudah jam 3 saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ke warahmatullahi depan wabarakatuh. saya Terima udah kasih, Ibu. induksi Terima kasih, Bu. matematik ya. Siap, Ya, Baik, Ibu. Assalamualaikum. Ya, baik, Bu. Waalaikumsalam. Salam.